sekalian dan rekan di acara diskusi dan refleksi bertajuk Guru dan Pemilu Ramah Anak. Diskusi dan refleksi bertujuan untuk memberi ruang bagi kita sebagai guru dan sivitas sekolah untuk mendengar suara anak mengenai lingkungan pendidikan yang kondusif bagi mereka di masa pemilu, mendorong guru dan sivitas sekolah untuk memahami dan menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk memenuhi hak partisipasi anak, serta memberikan masukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka penyusunan draft pedoman penyelenggaraan pemilu ramah anak. Rekan-rekan sekalian, webinar kali ini terlaksana atas kerjasama Yayasan Cahaya Guru dan pengurus besar PGRI dan didukung oleh Insight Investment Management. Saya, Dotman Golden Simangunsong, guru di SMA Katolik Kristi II Bintaro, Tangerang Selatan, dan sekaligus alumni Sekolah Guru Kebinekaan akan memandu acara kali ini. Dan rekan-rekan sekalian, seperti yang dari awal tadi kami sampaikan bahwa ada salah satu perwakilan anak atau siswa yang akan menjadi sumber inspirasi dan juga sumber belajar kita kali ini. Dan sebelum beranjak ke Ziva, saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Ziva sudah siap untuk sharing kali ini. Halo, selamat sore Ziva. Selamat sore Pak Golden. Baik, terima kasih. Lalu sebelum saya serahkan mikrofonnya ke Ziva, Bapak Ibu, rekan-rekan semua boleh juga melihat profil Ziva Zamelia Rustam, dan saya akan mengulas sedikit tentang highlight-nya saja. Ziva Zamelia Rustam adalah nama lengkap adik kita ini, dan ia aktif di organisasi Raga Muda, dan ia juga sampai sekarang aktif di SMA Al-Azhar Pondok Labu Jakarta. Dan Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa Raga Muda ini adalah kolaborasi, sebuah organisasi kolaborasi antara SMA Al-Azhar Pondok Labu dan Kolose Kanisius yang ada di Jakarta Pusat. Baik, karena di sini Ziva ada Raga Muda sebagai organisasi tempat kamu belajar bersama teman-teman, khususnya untuk teman-teman SMA. Jadi kami semua sungguh penasaran, bolehkah diceritakan Ziva, apa sih sebenarnya organisasi Raga Muda tersebut? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya izin menyapa beberapa tamu yang di sini, yaitu Ibu Nur Syarifah, Ibu Silvana, Ibu Endang, dan Bapak Ibu guru semua yang hadir hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang seperti sudah dijelaskan Pak Golden tadi, saya ini bernama Ziva Jamelia Rustam, tapi lebih dikenal dengan nama panggilan Ziva. Dan saat ini saya duduk di kelas 12, atau bisa disebut tahun terakhir saya menginjakkan kaki di SMA. Dan saya boleh mengoreksi sedikit dari Pak Golden tadi bahwa Raga Muda ini merupakan program yang dilaksanakan oleh organisasi siswa intrasekolah di Alizar. Jadi untuk organisasinya sendiri kami hanya bernama OSIS SMA Alizar, namun untuk programnya adalah Raga Muda. Raga Muda ini sendiri juga merupakan komunitas yang menyuarakan pendapat generasi pemuda dengan cara pawai atau biasa berjalan dari Sekolah Kanisius menuju Bundaran HI, dan saya ada sedikit bahan PowerPoint jika saya diperbolehkan untuk nge-share dari Pak Golden. Oke, silahkan Ziva, Baik. diperbolehkan, sangat diperbolehkan, silakan. Baik, apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah terlihat sangat jelas dan boleh dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semua bisa melihat bahwa saya dan Sekolah Alizar serta Sekolah Sekanusius memiliki program bersama bernama Raga Muda. Kami telah melakukan Raga Muda selama 5 tahun, dan ini adalah salah satu gambar yang dapat Bapak Ibu lihat semua bahwa kita berjalan selama 30 menit dari Kolese Kanisius menuju Bundaran HI untuk menyuarakan pluralisme dan apa itu keberagaman, dan terkadang kami juga menanyakan pendapat dari warga-warga yang kebetulan sedang melakukan Car Free Day di sana. Jadi itu suatu hal yang bersifat pendapat dari kami dan pendapat dari masyarakat juga.
Ini ada sedikit video mengenai Raga Muda tahun lalu. Sejak zaman dahulu, keberagaman adalah jati diri Nusantara. Sejak membentuk negara Indonesia, bangsa ini bertekad untuk berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Sangir Talaut hingga Kepulauan Rotendao. Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Lambang negara Garuda, Garuda harus terbang kepakan sayap kejayaan. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Salah satu hal penting dalam mewujudkan Indonesia yang damai, maju dan modern, serta anti radikalisme adalah adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas kita adalah membuat keberagaman itu dapat sebahu. Juga tidak ada persekusi hingga aksi diskriminasi. Nilai-nilai kebangsaan kita telah mengalami pasang surut, sedangkan kita punya kekhasan, Bhinneka Tunggal Ika yang mampu membingkai, membalut, dan mengikat keberagaman. Dengan adanya acara Raga Muda tahun ini yang diselenggarakan secara bersemuka, diharapkan bisa menggapai kembali segala nilai-nilai nasionalisme yang telah hilang dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa. Mungkin itu sedikit cuplikan dari Raga Muda tahun lalu, dan izinkan saya memperkenalkan lebih lanjut mengenai Raga Muda. Raga Muda ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir dan kolaborasi di antara dua sekolah, yaitu yang sudah disebutkan tadi, Alizar Pondok Labu dan SMA Kolose Kanisius. Dan namun tahun ini kami memiliki rencana untuk mengundang salah satu kolaborator utama lagi dari sekolah SMA Pangudi Luhur. Dan jika Bapak Ibu bisa mendengar atau membaca yang ada di slide ini, ada pluralisme. Pluralitas itu sebenarnya Bapak Ibu bisa melihatnya dari dua sisi. Karena ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positif, keberagaman itu bisa menjadi suatu hal yang membawa pengaruh positif bagi masyarakat sekitar dengan adanya perbedaan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Lalu juga bisa memandangnya sebagai, banyak masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang negatif. Bahkan bisa menjadi suatu konflik sosial atau prasangka, bahkan diskriminasi. Dan Raga Muda 2023 tahun ini hadir sebagai sarana untuk membangun kekuatan kolektif di tengah generasi muda, serta untuk menciptakan masyarakat yang inklusif berdasarkan keadilan dan penuh toleransi. Dan tema Raga Muda tahun ini kami mengangkat dari Suara Pemuda Merdeka, tidak hanya merdeka dari penjajahan setelah 78 tahun, namun juga merdeka dengan cara mengajak pemuda-pemudi untuk berperan aktif dalam merawat dan memperkuat demokrasi dengan semangat kebebasan, toleransi, dan keadilan. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa kegiatan Raga Muda ini dilaksanakan Minggu 20 Agustus 2023 mendatang. Dan khususnya ini acara terjadi saat Car Free Day. Jadi jika Bapak Ibu sedang Car Free Day bersama keluarga, mungkin akan melihat kami dengan banyak kostum budaya suku yang berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin itu Pak, sedikit pengenalan dari Raga Muda program kolaborasi.
Baik, terima kasih Ziva atas sharingnya dan juga sekaligus memperlihatkan kepada kami apa sih sebenarnya Raga Muda itu dan apa saja yang kalian lakukan. Dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, bolehkah saya meminta apresiasi yang terbaik untuk adik kita Ziva di sini dengan memberikan emoticon dari Bapak Ibu dan juga mungkin boleh juga memberikan support di fasilitas chatroom. Sekali lagi, kegiatan-kegiatan seperti ini yang betul-betul kami harapkan, terutama untuk jiwa-jiwa muda seperti Ziva, dan kolaborasi yang seperti ini juga sangat penting kita lakukan antar sekolah supaya memupuk pluralisme yang lebih positif dari sisi positif. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan semua dan Ziva sekali lagi. Lalu Ziva, Pak Golden dan rekan-rekan di sini sebenarnya ingin mendengarkan lebih lanjut tentang pandangan dari dirimu dan mungkin mewakili juga teman-teman jiwa muda ya dan teman-teman juga sebagai peserta didik. Apakah sebagai murid dan sebagai anak di sekolah disediakan informasi mengenai pemilu ataupun saat-saat situasi penting yang terjadi di bangsa saat ini? Iya, izinkan saya menjawab, Pak. Jadi Ya. sebagai murid dan sebagai anak, kami tidak mempraktikkan pemilu atau apapun sepenuhnya secara substantif, namun kami melakukan beberapa pelatihan untuk saat ini sesuai dengan porsi kami sebagai siswa. Salah satunya adalah pengalaman saya sendiri. Desember lalu saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS bersama dengan rekan-rekan saya yang ada sekitar 4 calon, dan saat itu kami belajar pemilihan OSIS dengan rangkaian kegiatan debat, sama seperti pemilihan presiden ada debat dan mengutarakan pendapat serta pandangan-pandangan setiap calon. Lalu juga pemilihan yang dilakukan di saat yang bersamaan. Jadi secara tidak langsung murid-murid juga belajar cara memilih sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, dan untuk informasi mengenai situasi yang penting terjadi di bangsa ini sekarang juga diterapkan di kelas-kelas seperti pelajaran-pelajaran yang memang mendukung PKN atau sejarah dengan melihat video atau menonton bersama kasus-kasus yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih Ziva. Dengan begitu bisa kami pastikan dari penjelasan adik Ziva bahwa sekolah Al-Izhar menyediakan informasi mengenai pemilu dan juga siswa-siswi sebenarnya diperbolehkan mengakses informasi dengan perlindungan dan juga dari Bapak Ibu guru ya, dan juga mungkin orang tua juga. Nah, lalu Ziva, apakah sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar kalian saat ini, baik orang tua atau guru dan juga sekolah, sebenarnya memperkenalkan hak-hak kalian secara detail terhadap memberikan ruang yang cukup untuk berekspresi dan menyampaikan pandangan, dan mungkin tidak hanya di lingkungan intern sekolah, tetapi juga bagaimana menyuarakan hak kalian di dunia secara global ataupun khususnya mungkin di Indonesia saat ini. Silakan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan tadi ada murid dan sebagai anak, dan pertama saya akan menjelaskan mengenai sebagai murid. Salah satu prinsip terpenting dalam berdemokrasi menurut saya adalah kebebasan untuk memilih tanpa dipaksa oleh orang lain, dan hal tersebut juga berlaku pada kami sebagai anak dan sebagai murid untuk mendapatkan hak memilih cara hidup, gaya hidup, cara belajar yang sesuai norma yang kami pilih sendiri tanpa paksaan orang lain. Dan saya lihat guru-guru serta warga-warga yang bekerja di Al-Izhar Pondok Labu juga sudah menghabiskan waktu mereka untuk mengenal setiap individual yang belajar di sekolah, karena kita semua tahu bahwa murid itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda, dan untuk mewujudkan suatu pemahaman di pemikiran murid-murid dari setiap materi atau pelajaran tertentu, pasti dibutuhkan cara belajar, cara mengajar yang sesuai. Oleh sebab itu, saya rasa di sekolah juga guru-guru dan pihak-pihak lainnya sudah memperkenalkan hak-hak saya dan hak-hak teman-teman saya untuk menyuarakan pendapat dan pandangan kami masing-masing. Dan untuk di luar sekolah, saya rasa sudah banyak
anak-anak yang dapat menyuarakan pendapatnya sendiri. Dengan adanya banyak lomba yang yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, salah satu contohnya adalah saya mengikuti salah satu lomba yang dilaksanakan oleh DPR, yaitu Parlemen Remaja. Di situ kami ditugaskan untuk menjelaskan pandangan kami terhadap perlindungan anak atau kesadaran hukum bagi remaja, dan itu juga sudah sangat baik menurut saya, karena dengan adanya kesempatan tersebut kami semua bisa berekspresi dan menyampaikan pandangan sesuai keinginan diri kita sendiri. Baik, terima kasih Ziva. Dan Ziva, saat ini bersama kita ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sudah kami perkenalkan tadi, dan mungkin Ziva juga sudah sempat bersapa. Lalu, dan saat ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia sedang menyusun draft untuk penyelenggaraan pemilu ramah anak. Kalau boleh Ziva sharing, dan sebagai murid dan anak, apa yang kamu bayangkan mengenai situasi atau mendengar kata ramah anak, dan menurut kamu apa sih yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh orang-orang dewasa di sekitarmu, termasuk mungkin kami sebagai guru ataupun orang tua dan orang-orang dewasa yang lain? Baik, situasi ramah anak yang terlintas pertama di pikiran saya adalah pastinya membiarkan anak-anak atau remaja mengekspresikan atau menyuarakan pendapat mereka tanpa dipaksa atau dipengaruhi orang-orang dewasa. Dan hanya dengan kalimat itu saya bisa menyimpulkan bahwa emang anak-anak ini ingin loh punya ruang untuk bisa berekspresi dan menyatakan pendapat yang mereka miliki, karena terkadang mereka dapat menyimpulkan suatu hal atau suatu kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat yang bahkan belum tentu orang dewasa bisa lakukan. Maksudnya, misalkan mereka melihat perspektif atau pandangan lain dari suatu kasus yang mungkin belum dapat dilihat orang-orang sebelumnya. Saya ingin mengangkat salah satu kasus, contohnya ada pemilu ketua OSIS yang dilaksanakan beberapa bulan sebelum, atau saya kurang paham mengenai waktunya. Namun pemilu calon ketua OSIS ini merupakan orang yang beragama Kristen, dan guru yang berada di lingkungan sekolah tersebut secara terang-terangan menyatakan bahwa jangan pilih dia karena dia itu orang yang kafir. Seperti itu adalah hal-hal yang saya ingin hindari. Dengan adanya pedoman pemilu ramah anak, saya harap bahwa murid ini bisa secara adil dapat merasakan apa yang orang lain rasakan, apa anak-anak lain yang rasakan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang dewasa atau guru? Yang pertama adalah memberikan pendampingan bagi anak untuk memilih secara bebas dan sesuai dengan keinginan mereka. Mereka butuh didampingi, tapi jangan mengaruhi pemikiran mereka dengan pemikiran orang dewasa, karena mungkin mereka memiliki, kembali lagi, mereka mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Kedua, memberikan siswa ruang untuk belajar mengenai pemilu dan sistem demokratis. Dengan pengalaman saya tentang pemilihan OSIS, mungkin hal tersebut bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain yang belum, agar banyak generasi pemuda yang memahami betul apa itu pemilu dan apa itu sistem demokratis. Ketiga, juga memberikan contoh dan menjadi role model bagi anak-anak. Seperti kasus tadi, guru yang tidak mendukung perbedaan di lingkungan politik, dan itu harus dihindarkan, karena kami itu terinspirasi dari orang-orang dewasa. Jadi jangan sampai orang-orang dewasa atau lingkungan kita ini memberikan pengaruh yang buruk. Dan yang tidak harus dilakukan atau tidak dapat dilakukan, yang pertama adalah jangan membatasi ide dan gagasan seorang anak, karena seorang anak ini mudah menyerap informasi, sehingga apa yang ia serap terkadang tuh membuka, yang seperti saya bilang tadi, membuka perspektif baru dan perspektif yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Lalu kedua, jangan memengaruhi pemikiran seorang anak. Kan tahun depan ada pemilu presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Karena itu tahun pertama dari lumayan banyak dari kami, terutama saya, itu adalah tahun pertama saya untuk memilih. Jangan karena saya memilih pertama kalinya tahun depan, bahwa orang dewasa itu bisa menentukan siapa sih yang harusnya saya pilih. Karena itu tergantung saya. Kalau misalnya pada akhirnya saya ingin mengikuti orang tua atau orang dewasa lainnya, itu terserah saya. Yang penting adalah dapat
memilih secara bebas dengan sendirinya. Dan terakhir, jangan memperlakukan seorang murid secara berbeda karena pilihan politiknya. Karena kita semua sedang belajar, kita semua memiliki pendapat masing-masing, dan seperti adanya suku ras budaya berbeda-beda, kita juga harus menghargai seseorang karena pendapatnya, seperti itu. Baik, terima kasih Ziva, luar biasa sekali sharing dan catatan-catatan yang diberikan kepada kami. Dan kalau boleh saya highlight sedikit akan apa yang disampaikan oleh Ziva kali ini, rekan-rekan semua, adalah kita memberikan ruang yang bebas kepada setiap peserta didik untuk mengapresiasi suara, baik suara yang mereka gunakan di organisasi sekolah secara intern maupun luar, tetapi dengan catatan Ziva juga menjelaskan bahwa mereka juga membutuhkan perlindungan dan juga ditemani oleh orang-orang dewasa. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai orang dewasa juga sangat diperlukan untuk mendampingi mereka, tetapi tidak membatasi, hanya sekedar memberikan arahan dan masukan, apalagi mengajak mereka untuk memilih ataupun khusus memilih partai politik tertentu atau mungkin calon tertentu gitu. Jadi kita hanya memberikan informasi apa sih yang menjadi hak anak dan sebagainya. Baik, sekali lagi terima kasih Ziva, kami tunggu suara-suara yang sangat baik sekali, yang sangat kami harapkan juga dari Bapak Ibu gurumu dan juga rekan-rekan yang ada di sini, dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia mungkin yang akan membantu untuk membentuk satu lingkungan sekolah dan juga luar sekolah yang ramah untuk anak. Sekali lagi terima kasih Ziva. Terima kasih Pak Golden. Baik, sama-sama. Baik.